Ini adalah game teka-teki silang, game edukasi yang bisa diajarkan dan dijalankan di perangkat digital interaktif yang ada di sekolah. Modenya tinggal pilih dan tinggal ketik jawaban yang benarnya seperti apa, tinggal diperiksa, kalau salah berarti menuju ke berikutnya. Kalau ini menurun, silahkan diketikkan di papan yang seperti ini, periksa, maka salah. Ini adalah game edukasi teka-teki silang. Game ini dibuat dengan menggunakan Gemini Canvas yang promptingnya itu sudah saya siapkan dalam satu koleksi master prompt game edukasi dengan menggunakan Gemini Canvas. Coba kita bayangkan misalkan kita seorang guru hanya dengan memberikan satu perintah prompt atau master prompt, lalu kita pastekan di Gemini, kemudian kita set sebagai Gemini Canvas, kemudian prompt tersebut akan membuat sebuah game edukasi interaktif yang bisa langsung dimainkan di papan interaktif digital yang ada di sekolah. Kita tidak perlu paham apa itu misalkan dengan coding HTML, CSS, dan juga JavaScript. Nah, pada video ini kita akan coba membagikan koleksi master prompt atau prompt master yang bisa oleh Bapak Ibu guru gunakan untuk membuat game pembelajaran sendiri. Tetapi ini bukan hanya dalam konteks guru saja ya. Kalau dosen juga mau menggunakannya ya disilahkan saja. Tetapi karena ini konteksnya adalah di sekolah atau madrasah, jadi lebih cocoknya digunakan untuk guru-guru yang ada di sekolah ataupun di madrasah. Bagaimana bentuk master prompt yang akan digunakan, yang hanya tinggal copy paste saja nantinya, kita akan coba bahas di dalam video yang berikut ini. Pertama dulu adalah saya akan coba jelaskan dulu kira-kira bentuk dan jenis gamenya itu seperti apa. Coba bisa diperhatikan di dalam gambar ini bahwa kan ada 11 jenis game yang nanti akan coba kita generate dengan menggunakan Gemini Canvas. Nah, ada model drag and drop, ada model pasangkan atau meshing, kemudian ada yang model mengelompokkan objek misalkan ke dalam mana yang benar dan mana yang salah. Ada yang model jenisnya adalah mengurutkan, ada yang model game puzzle, yaitu menyusun bagian gambar. Kemudian ada juga model yang sisa lainnya, ada model build it, yaitu membangun jawaban sendiri. Find and task atau istilahnya mengeksplorasi visual di mana siswa harus menyentuh bagian tertentu. Kemudian yang hebatnya lagi ada juga prompt untuk membuat game berbentuk teka-teki silang malah kepada game yang board game kelas interaktif. Ini semua adalah 11 jenis game yang nantinya prompt sudah saya sediakan, tinggal di copy kemudian dipastekan, tinggal di setting saja apa capaian pembelajar, apa tujuan pembelajarannya, kelas dan jenjangnya, kemudian jenis permainannya apa. Nah, jadi di dalam prompt yang akan dibuatkan nanti yang perlu diubah adalah 3 hal ini saja. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua kelas atau jenjang sekolah dari siswanya, kemudian yang ketiga adalah jenis permainan. Jenis permainan artinya adalah ya dari 11 jenis permainan-permainan yang ini. Nah, koleksi prompt-nya itu sudah saya siapkan, tinggal di copy, tinggal dipastekan. Nah, di video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menggunakan ke-11 prompt tersebut dengan menggunakan Gemini Canvas. Oh ya, saya lupa menjelaskan, hasilnya nanti daripada prompt yang ini adalah itu outputnya berupa single HTML file, yang HTML ini artinya bisa dijalankan, bisa di-download, dan juga bisa dijalankan tanpa menggunakan koneksi internet atau offline mode. Nah, karena dia adalah file HTML, bisa di-download, kemudian tinggal dijalankan dalam bentuk offline mode. Rasionya juga besar, yaitu rasio 16:9 atau ibaratnya bisa full screen. Nah, dan hebatnya lagi, game yang akan kita hasilkan nanti adalah bisa kompatibel dengan layar sentuh atau touchscreen. Yang mana kita tahu sekarang di sekolah-sekolah sekarang itu ataupun di madrasah rata-rata sudah menggunakan perangkat digital interaktif atau PID yang memang itu digunakan untuk mendukung proses pembelajaran digital yang ada di madrasah. Oke, sekarang kita bahas promptingnya itu satu persatu. Ini adalah koleksi promptnya. Yang nanti koleksi prompt-nya ini seperti biasa tinggal di-download di link yang saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Nah, di sini sudah ada 1 prompt sampai dengan 11 prompt, sampai yang terakhir adalah membuat game teka-teki silang.
Ini tidak akan saya praktekkan semuanya, tapi kalau nanti mau dipraktekkan ya silahkan saja. Saya akan jelaskan saja kira-kira dari master prompt yang disediakan ini, itu yang perlu diubah yang bagian yang mananya. Baik, sekarang saya akan coba tunjukkan cara penggunaan dari master prompt game edukatif dengan menggunakan Gemini Canvas yang ini. Yang pertama adalah seperti biasa, silahkan buka Gemini Canvas-nya. Sekarang ini adalah Gemini. Nah, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa dalam praktek ini saya menggunakan akun Gemini Pro. Jadi silahkan disesuaikan nanti. Kalau mau tahu gimana cara mendapatkan Gemini Pro, silahkan nonton YouTube saya di channel saya. Di situ sudah ada saya menjelaskan bagaimana cara mendapatkan Gemini Pro. Ini gratis khususnya untuk mahasiswa. Hanya dengan menggunakan email pribadi. Makanya saya sekarang itu dapat Gemini yang versi. Baik, sekarang kita balik lagi ke proses pembuatan gamenya. Di sini yang perlu disetting adalah ubah di sini ke model canvas. Karena kita akan menggunakan canvas untuk membuat game edukasinya. Langkah berikutnya apa? Sekarang balik ke prompt ya. Nah, di sini adalah prompt yang memang sudah saya tetapkan rule-nya apa, kemudian konteksnya apa, targetnya apa, kemudian aturan atau batasannya apa, kemudian style atau struktur gamenya itu seperti apa. Ini adalah prompt yang memang saya dapatkan dari browsing-browsing yang ada di internet, lalu saya kumpulkan semuanya, tinggal saya buat dalam satu file PDF seperti ini, nanti tinggal dikembangkan lagi. Yang perlu dipahami bahwa prompt ini tidak final. Kalau mau ditambahkan lagi dengan istilahnya dengan tambahan prompting yang lainnya, itu disilahkan saja. Atau mau dikembangkan lagi dalam bentuk yang lebih hebat lagi dari hasil sudah ada. Jadi silahkan saja. Jadi ini ibaratnya ini adalah prompt yang the full bawaan yang bisa dikembangkan kembali. Saya jelaskan dulu prosesnya. Nah, di sini di setiap prompting yang sudah saya buatkan ini ada 11 prompt. Yang perlu diperhatikan nanti di sini adalah di bagian ini saja. Di bagian ini saja. Karena tiga hal inilah yang akan membedakan jenis permainan game yang akan dibuatkan nantinya. Ya, kalau yang pertama adalah tujuan pembelajarannya apa, kelasnya kelas berapa, dan jenis permainannya itu apa. Seperti kita bahas yang pertama adalah tujuan pembelajaran sesuaikan dengan apa tujuan pembelajaran dari materi yang akan diajarkan untuk siswa. Yang artinya materi tersebut bisa dipahami dengan memainkan games yang dibuatkan ini. Jadi jangan sampai buat games tapi tidak sesuai dengan materi. Jadi pastikan ini yang pertama diubah di tujuan pembelajarannya. Nah, di tujuan pembelajaran ini silahkan diubah sesuai dengan apa materi yang ingin disampaikan dan mata pelajarannya apa. Kalaupun mau ditambahkan nama mata pelajaran, ya silahkan saja. Misalkan di sini mata pelajarannya adalah IPA, ya silahkan saja. Jadi tidak ada masalah. Oke, sekali lagi ini the full. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kelas. Kelas ini adalah kelas berapa mau diterapkan. Dalam hal ini saya kasih contoh adalah kelas 5 jenjang SMP dan MTS atau di madrasah. Kemudian berikutnya apa? Jenis permainan. Di sini ada jenis permainannya karena ini disediakan untuk yang sesuai yang ada di sini. Karena seperti kita bahas sebelumnya, ada 11 jenis permainan yang bisa dipilih di sini dan bisa dipilih nantinya. Jadi seluruh jenis-jenis permainan yang ada di dalam list ini itu tinggal diganti di bagian di sini saja. Atau bisa disesuaikan dengan yang label atau judul yang di dalam di sini. Jadi silakan saja, artinya mau diubah bentuk yang lainnya, hanya perbedaan di sini saja. Jadi inilah yang membedakan yang perlu diubah dalam setiap prompt yang akan digunakan. Sesuaikan dengan kebutuhan materi apa yang akan diajarkan dalam permainan ini. Prompting berikutnya adalah perintah. Artinya kalau yang misalkan berbasis jenisnya adalah drag and drop, berarti di sini ada penambahan berbasis drag and drop.
Kemudian ada juga aturan-aturan karena kalau kita mengacu kepada teknik prompting yang benar, itu kita memberikan batasan atau aturan supaya hasilnya itu akan lebih bagus. Kemudian ini juga sama, ada mengukur tujuan pembelajaran. Artinya, game yang dibuat itu harus mencapai dan dapat mengukur dari tujuan pembelajaran yang kita buatkan di sini. Nah, di sini ada struktur gamenya, ada tambahan misalkan skor, progress bar, dan lain sebagainya. Ini adalah hasilnya atau istilahnya DEM-nya. Kalau dalam struktur prompt itu namanya DEM. Di bagian di sini adalah ini adalah bagian output atau hasil akhir yang kita inginkan. Di sini saya ada menulisnya yaitu tampilannya itu dalam rasio 16:9 dalam format full screen. Kemudian di sini ada height-nya adalah kontras tinggi dan ramah layar sentuh. Artinya dia support dengan layar sentuh atau touchscreen-nya. Kemudian output-nya juga bisa dihasilkan dalam satu file HTML lengkap berisi HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan ini untuk memudahkan kita bisa mendownload kode lengkapnya dan bisa dihasilkan bisa dijalankan nantinya dalam mode offline, tidak perlu koneksi internet. Dan sekali lagi di akhir saya memberikan perintahnya bahwa gunakanlah bahasa Indonesia yang sesuai dengan usia siswa yang ditentukan di dalam kelas di sini. Seluruh prompt yang lainnya itu juga sama. Dari prompt 2, 3 sampai dengan prompt yang ke-10 itu yang membedakannya hanya di 3 yang hal tadi. Tujuan pembelajaran, kelas, dan jenis permainannya itu saja yang membedakannya. Yang lainnya di bawahnya sudah mengikuti struktur prompt yang seperti saya jelaskan di awal. Satu lagi mau saya jelaskan, hanya ada satu yang membedakannya yaitu di master prompt game jenis teka-teki silang atau TTS. Di sini selain tujuan pembelajaran ada juga diarahkan untuk mengganti mata pelajaran dan topiknya apa. Kemudian jenjangnya berapa, jumlah kata dasarnya di sini bisa digantikan saja. Misalkan nanti jadi 20 sampai 25 atau seterusnya, dan juga bahasa pengantarnya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan ini ada tambahan kalau di game teka-teki silang ada misalnya konteksnya untuk anak SD, SMP, SMA itu, kemudian ada juga tampilan UI UX display-nya itu seperti apa. Ini sudah disetting di dalam prompting ini. Kalau mau ditambahkan lagi silahkan. Kalau mau digunakan the full yang seperti koleksi prompt ini cukup diganti di 3 hal itu saja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam prakteknya di Gemini Canvas. Silahkan buka aplikasi Gemini, kemudian di dalam prompt chat di sini jangan lupa diubah modenya adalah ke Canvas. Nah, di sini saya ingin kasih tahu terlebih dahulu bahwa pada praktek ini saya menggunakan akun Gemini Pro. Dan akun Gemini Pro ini gimana saya bisa mendapatkannya? Karena saya dari tahun 2025 berhasil mendapatkan akses Gemini Pro dengan menggunakan akun instansi pendidikan atau Gemini for Education. Nah, cara mendapatkannya kayak mana? Di tahun 2026 ini, Gemini itu sudah memberikan gratis 1 tahun untuk mahasiswa, khusus mahasiswa di kampus yang punya kartu KTM atau identitas kartu mahasiswanya. Mau dapatkan Gemini gratis Pro yang model seperti ini, silahkan simak di video yang ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke prompting gamenya. Sekarang saya akan praktekkan satu contoh, yaitu modenya drag and drop challenge. Nah, saya coba copy, saya Ctrl C, kemudian saya bawa ke sini, saya pastekan. Ini dia. Sekali lagi, kalau mau di-editing, dirapikan silahkan saja. Nggak dirapikan juga ada masalah. Karena ini mau rapi atau enggak, si AI-nya udah pasti tahu dia. Nah, sekali lagi ini ya. Jadi, kalau mau ditambahkan lagi silahkan. Kemudian, di sini saya menggunakan Flash 37 Flash. Ini merupakan adalah teknologi terbaru dari game ini, yaitu versi 37 yang memang ini sangat powerful di dalam menghasilkan game-games yang interaktif, apalagi gamenya itu berbeda dengan versi yang sebelumnya. Kemudian di bawah saya memilih Extend Thinking. Oke. Kemudian
Langkah berikutnya apa? Tinggal submit. Nah, di sini ketika kita sudah menentukan yang demikian, kita tinggal tunggu saja hasilnya. Si Gemini Canvas akan menggenerate kode daripada prompting yang telah kita buatkan tadi, digenerate dengan menggunakan Gemini Canvas dengan menghasilkan nanti kode HTML, CSS, dan juga JavaScript-nya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Ya berapa lama? Yang pertama tergantung koneksi internet, kemudian pengalamannya adalah kurang lebih 1 sampai 3 menit lah kita bilang. Jadi ini tinggal kita tunggu saja hasilnya. Dan ini sudah dibuatkan generatingnya, generate-nya ini ya. Ini Gemini lagi berjalan dan ini akan dihasilkan dalam bentuk yang kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, ini prompting default-nya. Kalau mau diediting, mau ditambahkan apa lagi, silahkan saja. Sekali lagi, yang paling penting adalah di sini 3 hal ini saja. Yang lainnya silahkan disesuaikan saja. Kalau mau ditambahkan lagi, oh ada bisa nggak ditambahin misalkan ada pilihan jenjang capaian pembelajaran atau misalkan kira-kira targetnya apa lagi. Sekali lagi seperti saya bilang di awal, itu bebas mau diubah promptingnya bentuknya seperti apa. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini masih menunggu karena kita di sini membuatkan gamenya untuk mata pelajaran biologi ya, dengan materinya adalah petualangan sistem pencernaan. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada namanya adalah untuk kelas IPA, untuk mata pelajaran IPA kelas 8 SMP. Namanya di sini adalah petualangan nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Di sini ada sedikit petunjuknya, kemudian di sini ada mulai tantangannya, dan siswa ini tinggal memainkan games ya. Ada menu petunjuk yang dihasilkan, kemudian ada menu reset mengembalikan ke awal, kemudian di sini ada disebutkan mode sentuhnya aktif. Jadi kalau menggunakan perangkat digital interaktif yang ada di sekolah, itu ini tinggal drag and drop saja. Misalkan kayak gini, yang karbohidrat tinggal tarik bawa ke sini. Kalau misalkan mentega bawa ke sini, salah, berarti kurang tepat. Ini tergantung dari materi yang kita ingin dapatkan. Dan ini karena kita misalkan ini contohnya ke sini salah, ini adalah progresnya itu nanti akan berjalan seperti ini. Dan ini nilai yang akan didapatkan. Saya contohkan, misalkan mentega, protein salah, ke sini benar. Roti tawar salah, ke sini benar. Bayam segar salah, ke sini benar. Buah jeruk, vitamin, daging, protein. Benar, maka di sini akan ditampilkan skor bintangnya dan ini bisa lanjut ke tantangan berikutnya. Selesaikan nanti sampai ke level yang seterusnya. Ini adalah salah satu game dengan jenisnya adalah drag and drop challenge. Nah, mau buat yang berikutnya lagi, silahkan saja. Pasangkan, sorting, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tinggal di copy promptingnya, kopikan promptingnya, bawa ke halaman Gemini Canvas yang bentuknya seperti ini. Jangan lupa ubah kanvas, kemudian sesuaikan dengan materi pembelajarannya, dan tinggal generate hasilnya langsung akan dapat. Nah, ketika hasilnya sudah dapat, maka di sini kita bisa men-share untuk dimainkan atau istilahnya dimainkan secara bersama, kita dalam bentuk link, atau misalkan kita bisa mendownload, dia akan terdownload dalam bentuk file HTML. Sekali lagi, file HTML ini berarti kalau kita save, dia itu bisa dijalankan dalam mode offline. Ini saya buka, dia ini modelnya offline. Ini ya saya buka di lokal nih, di lokal. Jadi tampilannya juga sama, prosesnya juga sama. Ini sama, tinggal klik seperti ini. Ini mode offline, tidak perlu koneksi internet. Nah, satu game sudah jadi. Mau buat game berikutnya, sekali lagi tinggal copy promptnya dan lihat hasilnya. Sekarang kita contohkan satu contoh lagi, yaitu master prompt untuk yang teka-teki silang. Ini ya, ini karena ada sedikit berbeda nih panjang. Saya kopikan contoh, kemudian saya bawa lagi ke Gemini Canvas. Ini saya close dulu. Saya pastekan di sini dan lihat promptingnya.
Kalau mau ditambahkan lagi silahkan saja, kalau mau di-editing lagi silahkan saja, kemudian tinggal kita submit, jangan lupa set mode kanvas, dan kita tunggu hasilnya untuk menghasilkan game pembelajaran tersebut. Hanya sesimpel itu saja. Nah, ini sekali lagi promptingnya silahkan digunakan dan silahkan download di dalam deskripsi video yang lagi ditonton ini. Nah, ada satu tantangan yang ingin saya coba buatkan dari sekumpulan game-game yang telah dibuatkan ini. Saya semua game ini, prompting yang 11 ini itu semuanya sudah saya uji coba dan semuanya berjalan. Ada satu tantangan yang menurut saya mau saya lakukan adalah hasil dari game ini kan satu persatu. Misalkan kita mau buat game ini, berarti kita tinggal mengubah di promptingnya yang ada di sini. Saya pinginnya itu adalah membuat satu generator game. Artinya dengan model input data, kemudian tinggal klik generator, maka gamenya itu langsung jadi. Kurang lebih seperti ini. Saya udah coba buat. Gini dia bentuknya. Nggak apa-apa, ini lagi jalan. Saya buka yang saya katakan tadi. Saya membuatnya seharusnya seperti ini maunya. Maunya ini yang udah saya coba. Ini hasil akhirnya. Namanya Edu Game Generator, aplikasi pembuat game interaktif. Kalau tadi kita mengubah jenis-jenis game ini di dalam prompt, ini jenis gamenya itu tinggal dipilih seperti ini saja. Jadi kalau misalkan parameter pembelajaran di sini, buat game hanya dengan pilih jenis, kemudian tinggal pilih mata pelajarannya apa. Contoh, mata pelajaran ini nanti tinggal diketik di sini. Tinggal diketik. Misalkan di sini diketik apa yang lagi, silahkan. Ataupun di sini juga sama, tingkat kelasnya juga sama, tinggal dipilih saja. Kemudian tujuan pembelajarannya ini bisa diinput apa tujuan pembelajarannya. Artinya ini game bersifat dinamis. Kemudian untuk jenis gamenya itu tinggal dipilih. Oh, mau pilih yang model puzzle. Jadi tinggal pilih puzzle. Kalau mau pilih di bidang jenis game adalah teka-teki silang, tinggal dipilih teka-teki silang. Nah, saya telah mencoba membuat game edukasi interaktif hanya namanya Edu Game Generator. Ini kalau saya jalankan, hasilnya belum dapat. Nah, makanya saya ini jadi tantangan sebenarnya. Ini nanti kalau misalkan sudah di-input seperti ini, dipilih jenis gamenya, kemudian tinggal di-generate. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Tetapi yang kurangnya apa? Belum jadi gamenya. Jadi di sini coba diperhatikan ini kan masa teka-teki silangnya apa bentuk gamenya kayak gini. Kembali di sini kalau saya pilih jenis labirin, generate game, hasilnya beda memang, udah beda. Tetapi apa yang saya inginkan itu belum dapat. Nah, ini kan bots game. Ini nggak bisa diklik tuh, belum jadi. Ini baru saya berpikir dan ini akan saya revisi lagi sehingga Edu Game Generator itu memudahkan kita nggak perlu mikir lagi promptingnya, tetapi cukup dengan yang bentuk generator yang seperti ini, tinggal pilih-pilih saja seperti ini, generate jenis gamenya, gamenya langsung jadi. Ini ya, ini contohnya game kayak gini. Nah, itu kayak gitu. Hasilnya udah mulai dapat, tetapi tidak mengikuti dari capaian pembelajarannya. Itu yang belum dapat. Makanya nanti ini akan saya coba lanjutkan, akan saya coba buatkan. Mudah-mudahan jadi Edu Game Generator ini. Nah, itu tantangan. Nah, kalau mau dibuatkan, misalkan ada yang nonton video ini mau dibuatkan Edu Game Generator seperti ini, berdasarkan prompting-prompting yang seperti ini yang sudah ada, silahkan jadikan itu sebagai tantangan. Oke, kita balik lagi ke game teka-teki silang tadi. Udah jadi belum ya? Oh, lagi generate nih. Lagi generating. Ini TTS ya. Jadi sekali lagi ya, ini kalau mau dicoba ini menarik. Edu game generator ini. Jadi tinggal input di sini, pilih di sini, tujuan pembelajarannya tinggal diketikkan, tinggal generate, maka gamenya jadi. Dan hasilnya juga dinamis, tergantung jenis game yang dipilih di sini. Ini kan dinamis nih, hasilnya udah beda-beda tuh. Tetapi sekali lagi ini belum sempurna. Silahkan kalau mau menerima tantangan ini, ayo. Nanti silahkan boleh di chat di kolom komentar kalau hasilnya dapat, ayo kita belajar bersama-sama. Kita balik ke sini, promptingnya kayaknya masih lama karena ini berbentuk teka-teki silang. Oke,
silahkan kita tunggu sekali lagi. Ah, ini udah jadi. Ini game teka-teki silang yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini gamenya tinggal mainkan kayak gini saja. Misalkan ini pertanyaan pertama mendatar, analisis biografis bla 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 bla. Ini jawabannya itu tinggal diketik dengan keyboard interaktif yang seperti ini. Ini namanya game teka-teki silang. Jadi tinggal klik misalkan ini apa jawaban nomor satu mendatar. Dari mendatar berarti ke sini. Misalkan saya nggak tahu juga nih apa pertanyaannya ini. Dinamakan garis kayaknya garis coba ya. Garis bujur. Nah, coba nanti periksa. Salah, berarti salah. Skornya berarti berkurang, progresnya seperti ini. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini kalau mau membuat game teka-teki silang dengan menggunakan prompting yang sudah saya siapkan. Oke ya, nanti yang lainnya silahkan dicoba saja. Ada 10-9 master prompt yang lainnya, itu disilahkan saja dicoba diperhatikan dan diubah sesuai dengan kebutuhan bentuk game dan jenis game mau dibuatkan seperti apa. Baik, itu saja mungkin. Sekali lagi, promptingnya silahkan di-download di dalam deskripsi video. Kalau mau lebih tentang lagi, selesaikan yang edu game generator ini.